Rahayu buat sedulur kabeh, sahabat-sahabat Mbah No Kramat. Jumpa lagi. Semoga semua diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan lupa subscribe and like, komen. Mari kita tonton video yang akan tayang ini. Ambil baiknya, buang sisi buruknya. Kita nilai, monggo di komen di tempat komen ya. Komen yang tertib, yang sewajarnya. Apakah pendapat kalian semua tentang video yang saya ambil dari Facebook? Gitu ya. Nah, ini silahkan di komen pendapat-pendapat kalian itu bagaimana, dan nanti disinkronkan dengan pendapat-pendapat Mbah No. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya buat sedulur kabeh. Kita belajar waras tuh ya. Beri komentar yang positif-positif untuk memperbaiki diri kita, jiwa kita, dan kerohanian kita. Dan saring sisi baiknya, jangan dipakai sisi buruknya. Silahkan pendapat Mbah No dan video ini di komen di kolom komentar. Bila ada salah kata ucap, Mbah No mohon maaf sebesar-besarnya. Mbah No juga menonton, daripada menonton tidak saya abadikan. Nah, ini menonton juga saya rekam. Bila nilai-nilai dari segi positif saja. Kita saling menghormati, kita menunjung tinggi perbedaan dan persatuan semuanya. Gitu ya. Selamat menonton dan beri pendapat Anda itu bagaimana. Monggo di komen. Jangan ragu-ragu, dipersilahkan. Tuh, beri pendapat-pendapat kalian, tapi yang segi positif. Jangan sampai pendapat kalian itu menjelekkan sebelah pihak. Tuh. Cukup sekian, silahkan menonton, menikmati, dan nanti tonton juga pendapat Mbah No dalam video tersebut. Ini tempatnya serem, ini tempatnya angker, itu nggak ada. Kenapa? Toh di tempat seangker apapun nggak ada yang lebih angker ketimbang diri kita ya. Diri kita itu lebih angker loh. Manusia bisa merajalela, bisa mengerjakan apapun. Kenapa? Karena tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya. Betul. Nafsu itulah yang paling angker. Nafsu itu yang paling angker, dan tidak ada tempat yang angker karena nafsu itu paling angker. Iya kan? Jadi seperti itu. Nafsu itu paling angker. Oh, nafsu untuk entah membunuh orang ya, nah untuk bilang kan seperti Jangan sampai pemerkosaan itu kan terbawa dengan itu. Kalau cuma demi katakan kuntilanak, itu bukan angker, itu bacain ayat kursi mabur. pernah mempraktekkan. Hah? Pernah mempraktekkan. Ya, saya itu setiap ada tempat angker ya, seperti di Alas Kesongo, di situ saya 41 hari. Terus saya tinggal di tengah hutan jati, Alas Kesongo, saya 1 tahun. Setiap ada kata kiai, angker di sana, di mana? Tunjukkan saya, yang penting tunjukkan tempatnya. Saya nggak usah diantar kalau bahaya. Di Gunung Susunan situ Bondo, di puncak, datarannya di tengah puncak itu ada 3 meter kurang lebih. Sempat saya coba gelundung karena di atas makanannya cuma nemukan apa itu lumut batu, saya kerok setiap maghrib. Lumut batu itu dikerok, terus kalau kepengen minum saya nandain itu air embun, itu pakai aqua gelas, ganjal pakai batu karena di atas gunung anginnya gede. Nah di situ tuh 2 hari itu dapat setengah gelas aqua. 2 hari. Itu bisa untuk minum. Makanya dari lumut batu. Lumut batu dikerok. Tapi kalau perjalanan di gua seperti saya waktu di Kalimantan, itu di Gua Losen itu enggak keluar, memang di gua, dalam gua aja. Makanya bagaimana kan? Ya itulah Maha Kuasa Allah. Setelah saya misalkan itu 3 hari merasa perut
Kan kalau di sisi Allah itu kan ada waktu-waktunya makan ya. Cuman beda. Kalau waktu makan yang diprediksi dengan nafsu kita itu ada waktunya, tergantung kebiasaan. Biasa makan pagi, nagihnya pagi. Tapi kalau makan itu menurut waktu Allah lain. Mungkin 3 hari, mungkin 2 hari mentok lah. Setelah nyampe titik lapar, ya Allah kok, wah itu sampai katakan udah lemas itu tiba-tiba itu ada makan. Ada, aku yakin ada yo nasi, yo aqua, sekebutuhan kita, sewajarnya kita dibagi itu di tengah gua di Lugalusan. Setelah saya menjalani 3 hari di dalam gua sendirian. Ini serius sudah? Demi Allah. Hak. Jadi makanya kalau musafir itu nggak ada yang namanya takut kehabisan bekal. Itu nggak ada. Nggak ada cerita musafir mau pergi ke Kalimantan mikirin dulu untuk ongkos, untuk perbekalan di sana, untuk kembali. Nggak ada. Musafir itu begitu kita berkerentak, oh saya mau ke Aceh. Ada duit, nggak ada duit berang. itu kalau sudah jiwanya musafir. Yang ini loh, yang ini loh tadi loh. Yang pengalaman sampean 3 hari bertapa, kemudian merasa lapar keluar dari gua. Ya ada aja di tempat itu, di tengah gua itu. Sampean makan biasa? Ya makan aja. Saya enggak banyak berpikir ini dari jin dari apa. Saya hanya yakin Allah kalau nyampaikan rezeki mau lewat makhluknya siapa saja, itu udah ada yang mustahil. Itu aja. Tidak ada yang mustahil, betul. Kalau Tuhan sudah berkehendak ya tidak ada yang mustahil. Seperti pernah saya membuat ritual ya, tapi saya kan senangnya lillahi ta'ala ya, tanpa ada tujuan misalkan kepengen ini itu enggak. Ngebleng lah. Ngebleng enggak makan enggak minum. Itu paling seminggu gitu. Terus begitu waktu di Sarawidi di Lamongan itu ya. Petilasan Mbak Berondolo Gojoyo. Itu saya lapar. Ada yang bilang Pak Juru Kunci, oh, Mas, yang kemarin aja ada seminggu gak makan gak minum kuat kok, malah tambah sampai 41 hari. Wah, saya sampai di pikiran saya, ya Allah, ini belum waktunya makan berarti. Nah, setelah saya masuk duha, petengan dulu uang 1.000 kan gak punya ya, diminta uang 1.000 aja gak bisa saya keluarkan. Udah saya masuk tanpa dilampuin di lubangnya, masuk aja pakai lampu korek gas tuh. Masuk gitu, masuk udah di dalam itu demo biasa. Kalau udah puncaknya lapar itu demo. Mbah Jogo ya. Mbah Jogo, jenengan itu dulu wali Allah. Wali Allah itu doanya mustajabah tanpa ada hijab sedikit pun. Saya cuma minta makan sekebutuhan saya aja, enggak saya minta berlebih. Itu saya cuma tangan saya merogok gini ke batu yang ada di dalam. Langsung ada nasi bungkus wanget. Hak ini. Saya enggak bohong, demi Allah. Itu yang gitu-gitu itu kalau untuk musafir bukan hal yang aneh. Kenapa? Apa anehnya? Kalau Allah mendatangkan rezeki, apa anehnya? Kan itu. Tidak ada yang aneh. Jadi kalau di hutan nemukan nasi bungkus digantung di daun-daunan, bukan hal yang aneh bagi musafir. Kayak yang imannya udah nyampe. Ini cah. Tapi kalau di pikiran umum aneh lah. Tengah hutan kok ada nasi bungkus di daun-daunan, kan nggak berani makan mungkin kan ya. Yang mungkin, mohon maaf, mungkin yang masuk akal adalah mungkin ada orang-orang yang memang sengaja memberikan makan pada orang-orang yang sedang bertapa di sana. Walau alam ya, walau alam. Mungkin silakan dimanai sendiri, silakan ditafsirkan sendiri. Setiap orang punya cara menafsirkan yang berbeda-beda. Halo sedulur, gimana? Sudah melihat videonya di depan tadi belum? Nah, di video situ disebutkan bahwa di dunia ini yang paling angker itu adalah sebuah manusia. Gitu loh. Makhluk Allah yang paling angker itu adalah manusia sebetulnya. Kenapa begitu? Ya ingat, kenapa begitu? Karena di dalam sosok manusia itu ada sesuatu yang ganas. Contoh misal nafsu. Lah, makanya Nabi Muhammad pun pernah bilang
perang Badar yang kita hadapi ini belum seberapa gitu. Kalau yang nanti umat kita yang menghadapi nanti di hari nanti, perang seperti apa? Perang yang untuk memerangi nafsu, gitu loh. Karena nafsu kalau sudah bergejolak, sudah memerintah jasad ini, dunia ini sudah nggak bisa nggak bisa dibayangkan, gitu loh. Jadi kesimpulannya kita harus memahami nafsu-nafsu kita, bisa mengontrol nafsu-nafsu kita, gitu. Nah, di musafir, ya, di musafir, seorang yang menjadi musafir itu tidak aneh, bertemu-temu dengan hal gaib-gaib itu tidak aneh, seperti itu. Dan di situ, kalau sudah kita berkeyakinan yang kuat, yang hakiki, sampai menembus hakul yakin, karena ada 3 tahapan: ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, gitu. Itu sudah harus paham. Kalau sudah hakul yakin, beda cerita. Apapun yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, gitu. Jadi gak aneh, gitu. Nah, dan di situ itu loh, kalau sudah orang itu sudah hakul yakin, ada sedikit. Nah, di situ kalau sudah menempuh hakul yakin, itu sulit dibilangkan, ya begitu ya. Kalau sudah kita itu menjadi musafir, tapi anehnya di musafir itu loh ya kayak Mbah No ini juga gitu. Kenapa tidak mencintai duniawi? Kayak tidak butuh duniawi itu loh. Orang musafir itu anehnya. Makanya kalau orang yang normal pakai akal logika menganggap orang musafir itu gila. Cara hidup itu tidak butuh keduniawian, tidak butuh harta yang banyak. Anehnya di situ. Tapi karena apa, di dalam diri musafir, seseorang yang menjadi musafir, dia sudah mengetahui. Nah, itu loh. Sudah mengetahui yang hakikinya. Bila dia membutuhkan sesuatu, pasti ada keajaiban, gitu loh. Pasti ada keajaiban yang tidak disangka-sangka, yang tidak bisa diakal logika. Kasih. Nah, di situ kayak yang diceritakan tadi di video tadi, gitu. Jadi orang yang menjadi musafir itu tidak memikirkan nanti makan apa, nanti kalau lapar, kalau haus minum apa, tidak, gitu loh. Karena keyakinannya sudah kuat. Sebetulnya ya, kalau Bano boleh cerita, karena dari kecil itu sudah dididik kita itu, dari orang tua kita itu untuk keyakinan, gitu. Seberapa kuat keyakinan Anda, itu akan menjadi kesuksesan Anda, gitu. Tapi kalau sudah di atas kamu sukses, kamu jangan pernah sombong, merasa bisa sendiri. Nanti munculnya adalah nafsu, gitu loh. Yang mengontrol kamu adalah nafsu. Jadi seperti itu ya, sedulur. Jadi pelajaran yang di video tadi yang kita
dapat hikmahnya adalah satu, yang seram, yang angker itu sebetulnya adalah manusia sendiri. Yang kedua, kita harus tahu memahami nafsu. Nah, dalam pelajaran Mbah No itu nafsu adalah ada 7 yang kita harus waspadai. Jadi 7 nafsu itu kita harus waspadai. Kita harus bisa membedakan nafsu dan seterusnya. Gitu. Yang ketiga, kita harus punya keimanan yang kuat. Apapun agamanya, terserah. Gitu. Yang keempat, yakinlah yang kuat kepada Tuhanmu sendiri. Karena kita kalau sudah mencintai Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin di dunia. Karena bagi Tuhan segalanya itu mudah. Jadi kita harus percaya dengan yang gaib. Kalau tidak percaya, nah itu salah. Kalau pengen tahu ya menjadilah musafir, supaya tahu keajaiban yang ditemui musafir seperti itu, dan menjadi tahu rasanya. Oke, cukup sekian. Bila ada salah kata, mohon maaf, karena Mbah No juga manusia biasa. Rahayu Wilujeng. Buat sedulur Mbah No kabeh, jangan lupa subscribe, komen apa yang menjadi hikmah dari video ini. Salam budaya.